Fratres Carissimi, berikut ini adalah sebuah katekese untuk dokumen terbaru dalam Gereja Katolik yang lebih banyak ditanggapi oleh Protestan dan dipelintir untuk disesuaikan dengan agenda propaganda Protestan anti-Katolik. Mari kita lihat. Maria sebagai bunda umat beriman. Katekese atas dokumen Mater Populi Fidelis. Yang pertama, soal konteks dan tujuan dokumen. Pada tanggal 4 November 2025, Diskateri untuk Ajaran Iman menerbitkan nota doktrinal berjudul Mater Populi Fidelis, Bunda Umat Beriman. Dokumen ini merupakan hasil kajian panjang tentang pelbagai gelar dan ungkapan yang digunakan untuk menyebut peran Maria dalam karya keselamatan. Paus Leo ke-14 menyetujui publikasinya sebagai bentuk pendalaman teologis dan pastoral atas devosi kepada Santa Perawan Maria. Tujuannya bukan sekedar meluruskan kesalahpahaman, tetapi juga meneguhkan dasar iman umat agar devosi Maria semakin berakar dalam kitab suci dan tradisi gereja. Dokumen ini sekaligus menanggapi fenomena baru, maraknya gelar-gelar pribadi dan devosi baru yang sering disebarkan lewat media sosial tanpa dasar teologis yang kuat. So, dengan demikian, Mater Populi Fidelis adalah panggilan untuk menata ulang cara gereja memandang Maria, bukan dengan menambah gelar, tetapi dengan memperdalam makna yang telah diwariskan oleh gereja. Ya. Yang kedua, klarifikasi atas gelar-gelar Maria. Selama berabad-abad, gereja menghormati Maria dengan pelbagai gelar yang mengekspresikan kasih umat Allah kepadanya. Tapi beberapa istilah modern seperti Coredentrix atau Mediatrix of All Graces sering digunakan secara berlebihan hingga berisiko menutupi keunikan karya penebusan Kristus. Dokumen ini menegaskan bahwa Kristus adalah satu-satunya penebus dan pengantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Ingat, ini bukan ajaran Protestan, ini ajaran Katolik. Yang kedua, Maria berperan secara partisipatif dan subordinatif, bukan sejajar dengan Kristus. Ingat bahwa Protestan sering memelintir bahwa Katolik menyejajarkan Maria dengan Kristus. Devosi yang benar kepada Maria tidak boleh mengaburkan pusat iman, yakni Kristus yang tersalib dan bangkit. So, Mater Populi Fidelis tidak menolak kasih umat kepada Maria, tidak memuji-muji Protestan, tetapi mengarahkan kembali devosi itu agar bersumber dari Injil dan berbuah dalam kesetiaan kepada Kristus, bukan kepada para bapa reformasi. Yang ketiga, dasar kitab suci dan tradisi. Dokumen ini menampilkan dasar kitab suci yang kokoh bagi penghormatan kepada Maria. Dalam Lukas bab 1 ayat 38, fiat Maria menjadi simbol ketaatan sempurna manusia terhadap kehendak Allah. Tidak ada irresistible grace, tidak ada predestinasi mutlak di sini. Dalam Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27, Maria menerima perutusan sebagai ibu bagi murid yang dikasihi, lambang seluruh umat beriman. Maria bukan sekedar alat doang, boneka pencetnya Tuhan. Para bapak gereja seperti Irenaeus dan Ambrosius melihat Maria sebagai Eva baru yang dengan ketaatannya membuka jalan keselamatan. Dengan menyatukan kesaksian kitab suci dan tradisi, dokumen ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada Maria adalah bagian integral dari iman Katolik, bukan tambahan atau penyimpangan sebagaimana dituduhkan Protestan anti-Katolik. Yang keempat, tema sentral, Maria sebagai bunda umat beriman. Nah saudara, seluruh isi Mater Populi Fidelis berpusat pada satu tema, keibuan rohani Maria terhadap umat Allah. Bunda yang menuntun iman, artinya Maria adalah cermin dari apa yang dikerjakan rahmat Kristus dalam diri manusia. Ia menjadi ikon transformasi manusia oleh kasih Allah. Bunda yang menyertai perjalanan, seperti ditegaskan Paus Leo ke-14, Kristus tidak menghendaki kita berjalan tanpa seorang ibu. Maria hadir di tengah umat sebagai ibu yang setia menemani dalam ziarah iman. Bunda yang menderita bersama. Ia berjalan bersama umat yang menderita, memahami luka dan kecemasan mereka. Dalam wajahnya, orang miskin dan tertindas mengenali wajah Allah yang mengangkat yang hina dan merendahkan yang congkak. Lukas 1:52. Maria bukan ikon nostalgia religius, melainkan simbol gereja yang hidup. Ibu yang mengasuh, mendidik, dan meneguhkan umat beriman dalam pengharapan. Yang kelima, devosi Maria sebagai harta gereja. Mater Populi Fidelis menyebut devosi kepada Maria sebagai harta gereja, bukan karena kemewahan ritus, tetapi karena kekayaan rohaninya. Piety atau kesalehan umat yang sederhana menjadi bentuk ekspresi iman yang mistagogis, membantu umat memasuki misteri Allah melalui kasih seorang ibu. Ketika umat mendekat kepada Maria, mereka sebenarnya sedang mendekat kepada Kristus. Dalam dirinya, seluruh misteri Injil tercermin. Kerendahan hati, ketaatan,
pengharapan, dan kasih yang penuh penyerahan. Yang keenam, implikasi pastoral dan ingat, ekumenis. Dokumen ini juga memberi arah pastoral dan ekumenis. Gereja diajak untuk memurnikan bahasa devosional agar tidak menimbulkan kebingungan di antara umat Kristen lainnya, contohnya pendeta-pendeta Protestan. Para gembala dan katekis diingatkan untuk mendidik umat bahwa devosi kepada Maria tidak boleh dipisahkan dari iman akan Kristus. Dan dalam semangat dialog ekumenis, penghormatan kepada Maria hendaknya menjadi jembatan kasih, bukan tembok perpecahan. Nah, Maria, ibu yang selalu menunjuk kepada Kristus. Mater Populi Fidelis bukanlah dokumen yang membatasi devosi. Ingat itu para pendeta yang menafsir sembarangan itu. Melainkan yang meneguhkan kasih sejati. Maria bukan bayangan yang menutupi Kristus, melainkan cermin yang memantulkan wajahnya. Ia adalah bunda yang terus berjalan di tengah umat, mengajarkan satu hal yang sama seperti di Kana. Apapun yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah. Yohanes bab 2 ayat 5. Jadi kesimpulan kateketiknya, devosi yang benar kepada Maria selalu membawa umat kepada Kristus, memperdalam iman akan misteri inkarnasi, dan menumbuhkan kasih kepada sesama. Dalam terang Mater Populi Fidelis, kita belajar kembali bahwa Maria bukanlah pusat iman, melainkan ibu yang menuntun kita menuju pusat itu, yaitu Kristus Tuhan. Jadi stop dengarkan tafsiran pendeta yang sok tahu dokumen Katolik. Tiba-tiba merasa Paus menjadi boneka reformasi. Pencet sana, pencet sini, tiba-tiba pencet Paus Leo ke-14. Kurang ajar itu, bukan?